pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Nah, ini sebuah syariat Allah Subhanahu wa taala ya. Dijelaskan di sini, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu juga adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui ya, alim Allah annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa ankum. Ya, penggunaan bahasa libas juga itu juga menjadi keistimewaan di dalam perbahasaan di dalam Al-Qur'an. Enggak terlalu vulgar dan sebagainya, tetapi hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Dengan keterangan itu saja sudah bisa dimengerti ya. Jadi antara seorang istri dengan seorang suaminya ya, bagaikan libas ya, ataupun pakaian antara keduanya. Allah mengetahui, alimallah annakum ya, Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkan kamu. Maka ya disitulah ya Allah berikan kehalalan untuk bercampur di malam Ramadan ya, habis tarawih dan sebagainya, hubungan suami istri dan sebagainya. Nah, itu dihalalkan, tetapi yang tidak dihalalkan ketika di siang hari Ramadan. Alimallah annakum kuntum takhtanun. Jadi Allah mengerti dengan tabiat manusia itu. Ya. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka, ya kan? Fal'ana bashiruhunna, bercampur, wabtagu ma kataballahu lakum. Dan carilah ya, mereka carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah, kulu wasrobu ya, wa kulu wasrobu ketika kita berbuka itu, hatta yatabayyana lakumul khayt ya, makan dan minum ya ketika di dalam malam Ramadan itu sebelum sahur ya. Nah, ini juga ditandakan dengan waktu ya, makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Jadi dulu belum ada jumlah dan sebagainya, tapi dalam ilmu falak sudah ada ketentuan tersendiri itu. Ya, awan bagaimana, suasana malam itu bagaimana, maghrib itu ada kemerah-merahannya. Benar memang. Dari kajian fikih itu, oh iya, kemerah-merahan. Dalam bahasa Arab juga diterangkan dalam literasi buku-buku fikih itu. Ya. Sedangkan kita sudah ada zamannya jam, akhirnya sudah dipastiin jam sekian. Ya, maghrib itu dari jam 6 ini jam sekian, dan bulan-bulannya kan beda-beda juga. Ya, wabtagu maka tawallakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana al-khaytul abyadu minad khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimu siyam ilal lail. Ya, maka berpuasalah. Ya. Sampai datang malam, tetapi jangan kamu campur mereka ketika kamu beriktikaf. Ini larangan, ketika iktikaf tidak boleh bercampur, maka batallah iktikafnya. Ya. Wa antum aqifuna bil masajid. Beriktikaf boleh di luar, di Ramadan juga boleh beriktikaf. Datang ke masjid, nungguin waktu asar misalnya zuhur masuk, kemudian nggak ngapa-ngapain, mau dibawa tidur juga sayang. Akhirnya dia baca Quran, zikir sampai waktu asar. Supaya lebih bermanfaat lagi, double pahala, maka dia berniat itikaf lillahi ta'ala. Nawaitul itikaf lillahi ta'ala. Jadi isinya berdiam diri, at-thubut fil masjid. Ya mungkin bisa begitu. Daripada tidur nggak kepakai apa-apa. Dan waktunya pun berbeda-beda. Boleh banyak pendapat sih memang. Ada yang seharian, di batasannya ada sampai cuma hanya beberapa saat saja ketika dilandasi dengan niat itu. Ada yang 1 jam ya, macam-macam. Maka seringkali di masjid itu kalau misal kita singgah dan sebagainya, boleh silakan aja beriktikaf di luar Ramadan, tapi lebih afdal lagi di bulan Ramadan itu dilaksanakan iktikaf. Wa antum bil masjid tilka hududullah. Ini lagi-lagi penekanannya tilka hududullah fala taqrabuha. Dan Allah punya aturan main ya, dalam hal syariat ini, syariat agama Allah. Jadi syariat itu lebih luas cangkupannya ketimbang fikih.
Ya, tadi kategorinya kan ada ibadah, ada akidah, ada akhlak, ada muamalah. Nah, kalau diberaikan ataupun diuraikan itu masuk pada syariat ibadah di situ. Ya, syariat ada juga komponennya akidah, syariat, akhlak. Ada 3 komponen yang utama. Akidah harus benar, harus lurus, harus bagus, sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, apa yang dijalankan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya kita ikuti. Ya, rukun iman, rukun Islam dan sebagainya. Kemudian syariat itu bagi 2. Ada yang sempit, itu agak fikih kajiannya, kefikihannya pun dalam sebenarnya. Ya, dengan 4 mazhab yang masyhur, ya, Imam Syafi'i, mazhab Imam apa lagi? Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal. Nah, itu dari kefikihan. Nah, itu banyak pendapat dan sebagainya. Nah, maka tilka hududullah fala taqrabuha, ya. Itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu mendekatkannya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi linnas, kepada manusia, ya kan? Nah, menerangkan ayat-ayat Allah kepada manusia agar mereka bertakwa. Jadi memang muaranya ujung-ujungnya nanti ke takwa lagi. Jadi wasilah itikaf, wasilah takwa. Puasa wasilah untuk takwa. Kita mencari yang halal dalam bekerja, itu wasilah mencari takwa. Semua yang takwa itu. Berbaik kepada orang, takwa juga. Muamalah dengan baik, takwa juga. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, juga takwa. Ya, bergaul dengan istri dengan baik, itu juga bertakwa juga. Bermuamalah dengan baik itu juga takwa. Semuanya. Jadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah kita diingatkan bagaimana dalam menjalankan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Di sini ayat yang selanjutnya, wala ta'kulu amwalakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nas bil itsmi wa antum ta'lamun. Dalam artinya di sini apa? Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Ya. Apa dengan menipu kah? Apa dengan cara merampas kah? Nah, itu memakan harta saudaranya dengan secara batil, ya. Nanti bisa dirujuk ke tafsir masing-masing ini. Dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa padahal kamu mengetahui. Nah, itu. Nah, disinilah bentuk syariat agama Allah, aturan main Allah sudah ada. Nah, tinggal kita ada yang melanggar, ada yang tidak, ada yang menepati, ada yang melaksanakan, ada yang melanggar, ada yang tidak. Nah, itu. Maka selalu diingatkan. Lagi-lagi untuk kemaslahatan manusia itu sendiri, ya. Lagi-lagi untuk kemaslahatan. Kenapa kita nggak boleh ini, nggak boleh itu? Pasti ada hikmah di balik itu semua. Ya, kalau kita memakan orang dengan cara batil, ya pasti merugikan orang lain. Salah satunya itu. Ya, kedua juga kita melanggar aturan main yang sudah diatur oleh kedua oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Kok masih bisa dia bisa korupsi Pak Ustadz? Ya memang berarti keimanannya perlu dipertanyakan, ya kan? Kok bisa dia kan udah cukup hartanya, dan kenapa kok masih tergelincir juga dengan cara sedemikian rupa? Ya, masih korupsi juga, masih berbuat curang juga, menipu juga. Nah, itulah ya, warna-warni kehidupan manusia. Maka agama inilah yang menjadi tuntunan, menjadi arahan, menjadi pijakan. Ya, apa-apa yang didatangkan oleh Allah dan Rasulnya maka ambillah. Apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya maka tinggalkanlah. Itu prinsipnya. Ya, untuk mengetahui bagaimana hukum-hukum Allah, ya dalam majelis kita uraikan. Ini nggak boleh, ini boleh, ini boleh, ini nggak boleh. Dalam majelis. Kalau enggak, mulai mana? Ya kan, punya segmen masing-masing. Nggak mungkin yang kita bicarakan ilmu di gudang apa aja, pasti proses pembayaran, proses pesanin barang dan sebagainya, ya bisa juga, tetapi lebih tepatnya di majelis ilmu itu, untuk bisa kita dengan ilmu kita menjadi terang, tanpa ilmu kita menjadi gelap. Mungkin begitu Pak Haji. Nah itu, jadi itu prinsipnya. Jadi 2 ayat saja yang kita baca untuk terjemahannya. Mudah-mudahan ini menjadi
pengingat kita bahwa Allah Subhanahu wa taala punya aturan main, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mempunyai ketentuan-ketentuan di dalam kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam sunnah Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam aturan Allah Subhanahu wa taala, dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang-orang yang sudah terlanjur, ya, dia melanggar, ya, mudah-mudahan mereka kembali, ya, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat dan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup, sebelum kita tutup kita baca doa. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat, ya, buat diri kita, buat anak istri kita dan keluarga kita. Kedua juga kita senantiasa istiqomah, ya, kita selalu berdoa, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ada juga doanya setelah habis sholat biasanya, Allahumma inna nas'aluka selamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabdal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Itu dalam sekali Bu artinya. Nah, itu bahan saya biasa yang nerangin lagi takjil itu. Iya betul. Kita berharap, makanya selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita, ya, selalu mengilhamkan kita dalam kebaikan. Baik, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita, dan baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah marzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma hdina fa anta khairul hadi. Allahumma ighfir lana fa anta khairul ghafirin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.